Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roy Ardiansa, NPM 22315032. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit pemahaman tentang mikrocontroller atau otak cerdas di balik teknologi modern. Mikrocontroller adalah komponen elektronika kecil namun sangat powerful yang menjadi fondasi bagi banyak teknologi modern sebagai otak dari berbagai perangkat. Mikrocontroller memungkinkan penciptaan solusi inovatif yang dapat memudahkan dan meningkatkan kualitas hidup kita. Dalam penjelasan ini kita akan menyelami lebih dalam mengenai apa itu mikrocontroller, bagaimana ia bekerja, dan mengapa ia menjadi komponen kunci dalam perkembangan teknologi saat ini. Apa itu mikrocontroller? Mikrocontroller adalah yang pertama, otak elektronik kecil. Mikrocontroller adalah sebuah sistem komputer dalam satu chip. Terdiri dari prosesor, memori, dan input atau output. Ukurannya yang kecil membuatnya dapat diintegrasikan ke dalam berbagai perangkat elektronik. Kedua, kemampuan pemrosesan terpadu. Mikrocontroller dapat melakukan tugas pemrosesan melalui dalam pengendali motor, membaca sensor, hingga berkomunikasi dengan perangkat lain. Hal ini memungkinkan pembuatan sistem yang lebih kompak dan efisien. Programmable. Mikrocontroller dapat diprogram untuk menjalankan tugas-tugas tertentu sesuai kebutuhan. Ini membuatnya sangat fleksibel dan dapat disesuaikan untuk berbagai aplikasi. Selanjutnya, komponen dasar mikrocontroller. Prosesor. Inti dari mikrocontroller adalah prosesor yang berfungsi untuk mengeksekusi instruksi program dan pengelolaan data. Prosesor mikrocontroller umumnya memiliki arsitektur 8 bit atau 32 bit dengan kemampuan pemrosesan yang disesuaikan dengan aplikasi. Memori. Mikrocontroller dilengkapi dengan memori, baik memori program atau ROM flash untuk menyimpan kode program maupun memori data atau RAM untuk menyimpan variabel dan data sementara selama eksekusi program. Selanjutnya, input atau output. Mikrocontroller memiliki pin 1 I/O yang dapat terhubung dengan sensor, aktuator, atau perangkat lain ini. Kemungkinan mikrocontroller untuk menerima input, memproses data, dan mengendalikan output sesuai program yang diberikan. Arsitektur mikrocontroller. Arsitektur von Neumann. Pada arsitektur ini, memori program dan data diakses melalui bus yang sama. Hal ini memungkinkan efisiensi pengguna memori, namun dapat menyebabkan hambatan kecepatan karena akses bergantian. Arsitektur Harvard. Arsitektur Harvard memisahkan memori program dan memori data sehingga dapat diakses secara paralel. Hal ini meningkatkan kecepatan eksekusi program namun membutuhkan lebih banyak chip dan kaki pin. Arsitektur modular. Beberapa mikrocontroller menggunakan arsitektur modular, di mana modul-modul fungsional seperti ADC, timer, dan komunikasi disatukan dalam satu chip. Hal ini membuat mikrocontroller lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi. Selanjutnya, kelebihan mikrocontroller. Ukuran kompak. Mikrocontroller memiliki ukuran yang sangat kecil, mulai dari ukuran koin hingga chip memori. Hal ini memungkinkan integrasi mikrocontroller ke dalam berbagai perangkat elektronik, termasuk yang berukuran sangat kecil. Konsumsi daya rendah. Mikrocontroller dirancang untuk mengkonsumsi daya yang sangat rendah, sehingga cocok digunakan pada perangkat-perangkat yang memerlukan efisiensi energi
seperti perangkat portable atau perangkat daya baterai. Selanjutnya, fleksibilitas tinggi. Mikrokontroler dapat diprogram ulang dan disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi. Hal ini memungkinkan pengembangan solusi inovatif yang dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan kebutuhan. Biaya murah dibandingkan dengan komputer atau prosesor, standar mikrokontroler memiliki harga yang jauh lebih terjangkau. Hal ini memungkinkan penggunanya yang luas, bahkan pada produk-produk konsumen dengan harga terjangkau. Aplikasi mikrokontroler, contohnya otomatis rumah. Mikrokontroler berperan penting dalam sistem otomatis rumah seperti pengendali lampu, pengatur suhu, dan sistem keamanan. Robotika, mikrokontroler juga digunakan untuk mengendalikan gerakan sensor dan logika kontrol pada berbagai aplikasi robotika, termasuk robot industri dan robot konsumen. Contoh selanjutnya, Internet of Things atau IoT. Mikrokontroler menjadi komponen kunci dalam pengembangan perangkat IoT yang memungkinkan pengumpulan data, pemrosesan, dan komunikasi melalui jaringan internet. Selanjutnya, teknologi wearable. Mikrokontroler diintegrasikan ke dalam perangkat yang dapat dipakai, seperti jam tangan pintar, gelang fitness, dan pakaian cerdas, untuk memantau kondisi pengguna dan memberikan umpan balik. Memilih mikrokontroler yang tepat. Yang pertama, pertimbangkan kebutuhan aplikasi. Tentukan kebutuhan aplikasi Anda seperti jumlah pin 1/0, kebutuhan pemrosesan dan komunikasi yang diperlukan. Hal ini akan membantu Anda memilih mikrokontroler yang sesuai. Kedua, bandingkan spesifikasi. Bandingkan spesifikasi sebagai berbagai mikrokontroler, seperti kecepatan prosesor, ukuran memori, dan fitur tambahan. Pilihlah yang memenuhi kebutuhan aplikasi Anda dengan baik. Yang ketiga, pertimbangkan kemudahan penggunaan. Pilih mikrokontroler dengan dukungan pengembangan yang baik seperti tersedianya IDE, compiler, dan dokumentasi. Hal ini akan memudahkan Anda dalam proses pengembangan. Untuk masa depan mikrokontroler itu sendiri, yang pertama, persentase pertumbuhan pasar mikrokontroler sebesar 7,5% per tahun. Jumlah mikrokontroler yang terjual 30 miliar unit per tahun. Aplikasi terbesar Internet of Things atau IoT. Tren perkembangan internet lebih tinggi, daya konsumsi rendah, kemampuan AI. Dengan peran vital yang dimainkan dalam berbagai aplikasi teknologi modern, mikrokontroler diproyeksikan akan terus berkembang pesat di masa depan. Tren ke depan mencakup integrasi yang lebih tinggi, konsumsi daya yang semakin rendah, serta peningkatan kemampuan pemrosesan data dan kecerdasan buatan. Hal ini akan memungkinkan mikrokontroler untuk menjadi komponen kunci dalam transformasi digital dan mewujudkan visi Internet of Things yang lebih cerdas dan integritas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.